Oh iya, masalah apa ya? Nusyus tadi. Ya. Supaya satu Pak. Jadi kan ya seperti itu. Oke. Eh, jadi tadi hal yang kedua, dua, tiga. Yang kedua masih anul tajhis. Tajhis itu pengurusan jenazah. Bagi istri yang meninggal tidak diambil dari hartanya dia sendiri, tetapi dari harta suami selama dia tidak nusyus. Jadi ngomongin nusyus sampai bentuk nusyus ya. Muka masam salah satunya itu salah satu nusyus. So, oke. Itu yang ketiga, yang kedua ya. Masih ada waktu sedikit ya. Banyak waktunya ya. Cuman kita ini gak ada kesempatan ya masalah. Alhamdulillah, sekarang saya juga harus ngajar ya, sama. Karena kita bukan hanya jawab di sini. Alhamdulillah, hati yang ketiga, supaya sub ini selesai hari ini. Ad-duyun al-mursadatu fid dimmah. Duyun al-mursadatu fid dimmah. Hutang. Hak yang ketiga adalah hutang yang harus diselesaikan. Ini beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama bukan hutang, kalau yang pertama hak harta itu kalau ini hak hutang yang harus selesai. Ya. Hak hutang yang berada di luar hak harta. Contohnya apa? Ya. Hak hutang itu ada dua. Yang pertama ada hutang pada Allah, yang kedua ada hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah misalnya dia harus membayar hutang berangkat haji, tapi dia belum berangkat, lalu dia meninggal, padahal dia sudah terkena kewajiban. Orang yang sudah terkena kewajiban haji, menunda haji itu boleh, tidak wajib berangkat, walaupun sudah mampu, karena kewajiban haji alat tarahi, menurut sebagai pendapat, ya, sebagai perspektif ini pendapat yang cukup besar dianggap oleh mayoritas ahli ya, komen sosok fikih. Wajibnya haji adalah wajib alat tarahi, wajib yang boleh dihitung. Nah, jadi misalnya gini, dia punya uang miliaran tahun 2020, tapi sampai 2025 belum berangkat haji. Dosa nggak? Enggak. Dia punya puluhan miliar, bisa dong berangkat haji. Terus yang tahun itu juga berangkat, sudah wajib dia, mampu dia, tapi dia berangkat nanti aja, menunda sampai 5 tahun sekarang, masih hidup orangnya. Dosa nggak? Enggak dosa. Tapi kalau dia mati dan dia berdosa, dia terkena hukum orang yang dianggap nifaq, orang yang dianggap dia punya penyakit nifaq, munafik. Artinya juga kesian ya. Makanya kalau kalau sudah maaf. Nah ini kewajibannya harus ditunaikan. Ini namanya hutang kepada Allah. Maka nanti dari harta peninggalannya diambil untuk dihajikan dengan orang lain atas nama mayit tersebut. Atau kita sebut dengan badal. Walau biayanya mahal ratusan juta, itu wajib. Nggak boleh enggak. Anaknya nggak boleh gini, udahlah. Papa kan udah nggak ada juga. Niat dulu memang pengen, tapi kan nggak sempat keburu meninggal. Ya udahlah, nggak usah. Kan mahal ini biaya. Nggak bisa, itu hutang pada Allah. Harus dikeluar atau nazar. Dia bernazar. Lalu di dalam nazarnya, ya dia ingin melakukan mengumrohkan orang, menghajikan orang, atau memberikan orang sesuatu, atau bahkan dirinya sendiri. Lalu dia meninggal belum membayar nazarnya. Maka dari harta peninggalannya dibayarkan nazar. Contohnya begitu. Contohnya, oh, Bapak menazar, Ibu pernah menazar akan mengumrohkan 2 karyawannya itu. Tapi belum ditunaikan. Padahal nazarnya sudah tercapai. Tapi penunaian nazarnya belum. Oke. Nanti waktu dia meninggal, hartanya diambil untuk biaya pemberangkatan 2 orang. Itu pada Allah.
Ya, contoh-contoh yang lain nanti bikin sendiri lah. Ya, itu saya udah kasih contoh dua kan tadi haji. Kenapa? Apa itu? Iya. Bagi yang mampu ya. Iya. Nah, itu juga hutang kepada Allah. Contoh hutang kepada Allah lagi apa? Ya, macam-macam. Fidyah. Fidyah. Kalau dia punya fidyah. Yang hutang puasa yang dibayar waktu dia hidup, lalu dia meninggal, dan karena malas membayar, maka ada kewajiban fidyah atau dikodoi oleh, kalau dia tidak dikodoi dikeluarkan fidyah. Fidyahnya diambil dari harta penting. Jangan dulu dibagi waris, jangan dulu ngomong waris, karena haknya belum selesai. Itu hutang kepada Allah. Lalu yang kedua hutang kepada manusia. Kalau dia punya hutang kepada manusia itu kekuatan pada manusia. Jadi hutang kepada Allah lebih utama untuk dikeluarkan daripada hutang kepada manusia. Karena ada hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, ya. Rasul katakan, "Fadaiullah arhamu an yu'ma." Hutang pada Tuhan lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, hadis yang sahih. Ya. Allah lebih berhak untuk ditunaikan hutang sebelum yang lain. Kalau manusia saja berat kalau kita nggak membayar hutang itu, bagaimana dengan Allah? Jadi jangan digampang-gampangin. Oke, itu hak yang ketiga, hutang pada Allah dan hutang pada manusia. Sudah selesai hak yang ketiga, hak yang keempat. Hak yang keempat, al-wasaya bis-sulus. Al-wasaya bis-sulus. Wasiat. Wasiat. Jika ada wasiat. Jika seseorang wasiat, maka wasiatnya dikeluarkan. Ya. Saya kalau mati nanti, maka tanah saya yang ini akan saya berikan kepada Bapak Fulan. Ini teman saya dari kecil udah lama, saya pasti lihat kalau saya sudah meninggal. Ini masih. Jadi jangan dulu ngomong waris sebelum wasiat dikeluarkan. Ya. Kenapa hutang baru wasiat? Tadi kan di atasnya hutang dulu harus. Ya. Kenapa? Hutang dulu. Kuntiman ad-duyun al-musayyid didahulukan hutang daripada wasiat. Ada duyun hakun wajib. Karena hutang itu adalah hak wajib. Adal mayyit, bagi mayit ada untuk mengeluarkan. Wal wasiat, adapun wasiat tabarru adalah akan donasi. Donasi, maka itu dia dibelakangkan, didahulukan dulu. Setelah hutang-hutangnya, ternyata peninggalannya masih ada. Dari step 1, 2, 3, udah dipotong banyak itu ya. Ternyata peninggalannya masih ada. Dilihat dulu, ada nggak wasiatnya? Ada. Barulah dikeluarkan wasiat. Ya. Berapa wasiat dikeluarkan? Sulus. 1/3. Maka dia ba'damu anil tajhiz. 1/3 dari total peninggalan setelah dipotong dari step 1, 2, 3. Jadi wasiat itu bukan 1/3 dari total peninggalan, dari sisa total peninggalan yang telah dipotong dengan hutang pada Allah tadi, buat bayar badal haji, buat bayar nadarnya, yang telah dipotong dengan hutang pada manusia, lalu telah dipotong kepada step yang kedua tadi, ya, telah dipotong dengan step yang pertama juga, tadi dipotong dengan pembiayaan jenazah, dipotong juga dengan masalah zakat, sanksi, kan gitu, gadai, biaya 4 bulan istri dalam masa iddah, semuanya bakal sisanya tidak lebih dari 1/3-nya dikeluarkan sebagai wasiat. Jelas atau enggak? Ya. Jadi lulus jadi bukan 1/3 dari semua, 1/3 dari potongan-potongan tadi yang sudah sisa. Watakunil wasiyatul lil ajnabi, dan wasiat hanya boleh kepada orang asing. Lanil waris, tidak bisa kepada ahli waris. Gak bisa wasiat pada ahli waris. Nanti kalau saya mati, rumah yang ini untuk anak saya yang pertama, gak sah wasiatnya. Ya, kecuali hibah. Kalau hibah bisa. Waktu masih hidup sudah dihibahkan. Kalau wasiat bukan hibah, sudah mati baru diberikan. Gak bisa. Wasiat hanya bisa kepada orang lain. Itu pun tidak boleh lebih dari 1/3.
Kalau lebih dari sepertiga gimana? Waktu itu Bapak berwasiat soalnya ini satu rumah dan peninggalan setelah dipotong-potong satu rumah ini jadi setengah peninggalan bukan lagi sepertiga. Ditanyakan kepada ahli waris. Jika ahli waris semua itu sepakati, maka wasiatnya tetap sah di luar. Enggak apa-apa. Memang Bapak maunya kayak gitu. Kita juga semuanya udah punya harta masing-masing. Bapak mau mengeluarkan itu buat temennya sebagai wasiat. Tapi kita bisa sepertiga. Ditanya anak satu-satu ahli waris semua ditanya. Setuju, 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 setuju. Wah. Tapi kalau ada yang jangan kebanyakan itu. Nah, maka yang dikeluarkan hanya sepertiga. Dijual, dilihat nilainya sepertiganya berapa, dikasih kepada penerima wasiat. Ingat ya, wasiat dari orang tua nggak boleh nggak dikeluarin. Jangan, oh lain lagi yang terima kita sebagai anak jadi kepotong. Nggak bisa. Itu wasiat harus dikeluarkan dulu sebelum berbicara wah.